Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelum kita presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggraini dengan NIM 632300908 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Malihatul Azkia dengan NIM 632304777. Perkenalkan, nama saya Khotimah Novia dengan NIM 632300614. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah perpajakan yang sangat penting dalam memahami kewajiban perpajakan, khususnya terkait penghasilan karyawan. Kami akan mengulas bagaimana berbagai metode perhitungan PPh 21 dapat menghasilkan nominal pajak yang berbeda, serta dampaknya bagi wajib pajak maupun pemberi kerja. Harapannya melalui presentasi ini kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan aplikatif mengenai perhitungan PPh pasal 21 dalam praktiknya. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, latar belakang. Pembangunan nasional membutuhkan dana dari pajak. PPh 21 sebagai pajak atas penghasilan memiliki perbedaan perhitungan antara karyawan tetap dan karyawan yang tidak tetap. Pemahaman penting untuk kepatuhan pajak. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan antara karyawan tetap dan tidak tetap dalam PPh 21? Yang kedua, bagaimana perhitungan PPh 21 masing-masing? Yang ketiga, apa dampaknya terhadap administrasi pajak? Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 antara karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik perpajakan kedua jenis karyawan tersebut, khususnya dalam konteks perhitungan dan penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku. Lanjut, manfaatnya. Yang pertama ada menambah pemahaman teori dan praktik pajak. Yang kedua, pedoman perusahaan menghitung dan melaporkan PPh 21. Dan yang ketiga, referensi bagi mahasiswa dan penelitian. Selanjutnya ada landasan teori. Pertama, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan kerja. Yang kedua, karyawan tetap, kerja rutin dan penghasilan bulanan. Dan yang ketiga, karyawan tidak tetap, kerja proyek atau harian. Selanjutnya, tarif dan perhitungan. Pertama, karyawan tetap, tarif progresif tahunan 5 dikurangi 35%. Kedua, karyawan tidak tetap, harian, tarif 5% dari 50% bruto jika lebih besar PTKP harian. Dan yang ketiga, tanpa NPWP dikenakan tambahan 20%. Analisis kebutuhan. Perusahaan membutuhkan penggajian dan perpajakan yang efektif dan terstruktur guna mendukung kelancaran administrasi serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sistem tersebut harus mampu membedakan perlakuan antara karyawan tetap dan karyawan tidak tetap karena masing-masing memiliki metode perhitungan PPh 1 yang berbeda. Selain itu, sistem juga perlu dirancang agar memudahkan proses pemotongan dan pelaporan pajak serta akurat dan tepat waktu. Integrasi data yang mencakup informasi nomor pokok wajib pajak, NPWP, status pernikahan, serta jumlah tanggungan keluarga juga sangat penting agar perhitungan pajak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada contoh perbandingan. Di sini ada dua. Yang pertama ada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap yaitu perhitungan tahunan dan tarif progresif. Sedangkan karyawan tidak tetap yaitu harian atau kumulatif dan min 5% dari 50% bruto. Dan yang terakhir ada kesimpulan yaitu status kepegawaian memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 PPh 21. Bagi karyawan tetap, pajak dihitung secara tahunan menggunakan tarif progresif yang didasarkan pada penghasilan kena pajak setelah dikurangi pengurang dan penghasilan tidak kena pajak atau sering disebut dengan PTKP. Sementara itu, untuk karyawan tidak tetap, pajak perhitungan berdasarkan penghasilan harian hanya dikenakan apabila penghasilan melebihi batas PTKP harian. Pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting untuk memastikan akurasi perhitungan pajak dan mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan SPT 1770 tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Bagian A, penghasilan neto. Bagian ini berisi jumlah penghasilan bersih atau neto dari berbagai sumber. Yang pertama, penghasilan dari usaha atau pekerja bebas, 120 juta. Ini berarti Pak Budi mendapatkan penghasilan dari menjalankan usaha sendiri atau pekerjaan bebas, misalnya sebagai konsultan, pedagang, atau profesi lainnya. Yang kedua, penghasilan dalam negeri lainnya 15 juta. Bisa berupa honorarium, sewa, atau penghasilan lain dari dalam negeri. 3-4, mengapa tidak diisi? Karena tidak ada penghasilan luar negeri atau yang dikenakan PPh final. Yang kelima, jumlah penghasilan neto dalam negeri yaitu 135 juta. Lalu, yang keenam, penghasilan luar negeri tidak ada, dikosongkan. Yang ketujuh, jumlah penghasilan neto 135 juta. Lalu pengurangan yaitu seperti zakat yang dibayar melalui lembaga resmi yaitu 2.500.000. Ini merupakan pengurang penghasil bruto sesuai ketentuan perpajakan. Lalu penghasilan neto setelah pengurangan 7 dan 8 yaitu 132.500.000. Lalu kita ke bagian B, penghasilan kena pajak. Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian yaitu 120.060.000. Nilai ini sudah dikurangi dengan kerugian atau potongan lainnya jika ada. Lalu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 96 juta. Ini adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak disesuaikan dengan status pernikahan dan tanggungan. Selanjutnya penghasilan kena pajak yaitu 26 juta. Hanya penghasilan ini yang akan dikenakan pajak. Lalu kita ke bagian C, PPh terutang atau pajak yang harus dibayar. PPh terutangnya 1.300.000. Ini adalah jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan tarif pajak progresif atas 26 juta tadi. Lalu kita ke bagian D, kredit pajak atau pajak yang sudah dibayar. PPh yang setelah dipotong oleh pihak lain atau di-store sendiri 1.500.000. Ini bisa berasal dari pemotongan oleh pemberi kerja atau pembayaran pajak secara mandiri selama tahun berjalan. Jumlah kredit pajaknya 1.500.000. Ini total pajak yang telah dibayar sebelumnya. Lalu kita ke bagian E, sisa pajak kurang atau lebih bayar. PPh yang kurang bayar atau lebih bayarnya 200.000 karena 1.500.000 lebih besar daripada 1.300.000. Permohonan pengembalian lebih bayar atau restitusi dicentang pilihan dikembalikan dengan SKP PKP atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Ini artinya wajib pajak meminta agar selisih tersebut dikembalikan. Bagian F, angsuran tahun berikutnya. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun depan yaitu 1.999.000. Ini adalah estimasi pembayaran pajak bulanan untuk tahun pajak berikutnya berdasarkan perhitungan dari penghasilan sekarang. Lalu yang terakhir bagian G, lampiran dan pernyataan. Lampiran beberapa kotak dicentang menandakan formulir tambahan dilampirkan, misalnya rincian penghasilan atau usaha. Pernyataannya nama lengkap diisi Budi Santoro beserta NPWP 12345.678.9 strip 012.00. Jadi kesimpulannya, Pak Budi mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri, ia berhak mendapatkan pengembalian pajak sebesar 200.000 karena sudah membayar lebih besar. Tahun depan, ia perlu menyetor angsuran pajak sebesar 1.999.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengisian SPT tahunan Badan Formulir 1771 Lampiran 1 untuk PT Bintang Terang
tahun pajak 2024. Yang pertama, mengisi nama wajib pajaknya dan kemudian mengisi NPWP. Untuk bagian 1, penghasilan neto komersial dalam negeri. Di kolom 1A saya isi 1.500.000. Ini adalah total peredaran usaha selama tahun 2024. Di kolom 1B diisi dengan 900 juta yaitu jumlah harga pokok penjualan, lalu kolom 1C berisi 250 juta yaitu biaya operasional lainnya seperti biaya listrik, sewa, gaji karyawan, dan sebagainya. Karena belum diminta menghitung penghasilan neto 1D, maka hanya 3 kolom ini yang saya isi sesuai dengan data keuangan yang tersedia. Bagian 5, penyesuaian fiskal positif, saya isi di kolom 5F sebesar 370 juta. Angka ini adalah penghasilan neto fiskal yang muncul dari penyesuaian akuntansi ke fiskal. Biasanya angka ini adalah hasil dari penghasilan neto komersial setelah disesuaikan dengan ketentuan fiskal dan dikurangi kompensasi kerugian. Bagian 7, fasilitas penanaman modal. Di kolom 7A, saya isi tahun ke-7 karena sesuai data disebutkan masih dalam masa kompensasi kerugian. Untuk kolom 7B, belum saya isi karena tidak disebutkan besar pengurangannya. Jadi, yang saya isi dalam formulir ini adalah bagian yang sesuai dengan data keuangan yang tersedia dan fokusnya ada pada peredaran usaha, HPP, biaya operasional, serta penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan kena pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan SPT 1770 PPh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama saya akan mengisi dulu NPWP-nya. Selanjutnya nama wajib pajak dengan nama Sri Mulyani, jenis usaha atau pekerjaan, penulis lepas. Selanjutnya ada KLU. Selanjutnya lagi ada nomor telepon, saya akan mengisi nomor teleponnya. Selanjutnya di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Saya isi dengan harga dengan 150.000. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar 60.000. Penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 10.000. Penghasilan neto luar negeri tidak ada. Jumlah penghasilan neto 220.000. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 400.000. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebesar 216.000. Selanjutnya yang B ada penghasilan kena pajak. Kompensasi kerugian tidak ada. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian sebesar 216.000. Penghasilan tidak kena pajak sebesar 18.000. Penghasilan kena pajak sebesar 198.000. Selanjutnya ada kolom C yaitu PPh terutang. Yang pertama, PPh terutang tarif pasal 17 UU PPh dikali angka 11 sebesar 24.700. Yang kedua, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan tidak ada. Yang ketiga, jumlah PPh terutang 12 tambah 3 sebesar 24.700. Selanjutnya ada kolom kredit pajak. Yang pertama ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri sebesar 10.000. Selanjutnya ada PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong atau dipungut sebesar 14.400. Selanjutnya ada jumlah kredit pajak sebesar 24.400. Itu dari mana? Dari hasil PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, ditambah dengan PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong dipungut. Selanjutnya yang E ada PPh kurang atau lebih dibayar sebesar 300.000.